Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Sebelum kami memulai kegiatan aktivitas kami mohon Tuhan Engkau hadir, menguasai hati pikiran kami untuk mengerti memahami firman Allah yang saat ini kami baca dan renungkan bersama. Roh Kudus-Mu membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ratapan pasal 3 ayat 22-24, firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Judul renungan bagi kita saat ini adalah ratapan versus harapan. Ratapan berarti ekspresi atau besarnya rasa duka yang dialami oleh sekelompok orang. Meratap artinya mengungkapkan kesedihan, penyesalan yang saat itu dialami oleh karena sesuatu kejadian yang membuat hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh memasuki bulan yang baru, Desember 2023. Desember adalah bulan terakhir di tahun ini dan memberikan kita pemahaman dan pengertian bahwa sebagai umat percaya, umat Kristiani, kita sudah memasuki Minggu Advent dan kita akan siap menantikan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan juga memasuki tahun baru 2024. Nah, pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Allah di mana Yeremia, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyadarkan umatnya akan dosa dan untuk mengingatkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam kisah ini, seorang Nabi Yeremia justru yang ia lihat dan ia saksikan dari umat Israel adalah mereka mengalami kehancuran oleh karena mereka jatuh di tangan bangsa atau orang Babel, kemudian mengalami kehancuran dan juga pembuangan. Dan lebih juga, Nabi Yeremia di sini ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran dari bait-bait Allah yang telah dibuat, yang digunakan untuk berdoa, memuji Tuhan dan juga membaca kitab-kitab suci. Ia meratap, ia menangis oleh karena kejadian yang terjadi, yang ia saksikan adalah lain dari apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan sebuah renungan di mana Yeremia meratap oleh karena ia melihat penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Ia sedang mengalami yang namanya kesedihan yang luar biasa. Ia meratap, ia menangis. Tetapi dalam bagian ayat ini, ia tidak saja hanya mengungkapkan ratapannya atau tangisannya, tetapi ia juga memiliki kekuatan dan semangat. Di ayat 22 dikatakan 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ada pengungkapan bahwa ia tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah mengasihi umatnya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kemudian dia berkata, tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Ini yang Nabi Yeremia sampaikan kepada kita sebagai pembaca dari kitab ratapan ini. Sekalipun ia dalam pergumulan, ia dalam situasi sulit, tetapi tidak meninggalkan harapannya ditaruh hanya pada Tuhan. Harapannya hanya tertuju kepada Allah. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Dia sedang meratap oleh karena kehancuran yang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi di ayat 24 ia menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Ia berharap kepada Tuhan karena ia yakin bahwa Tuhan sanggup membangkitkan umatnya dari kejatuhan, mengembalikan umat Tuhan dari pembuangan. Ia menghidupkan kembali, membangkitkan kembali umatnya untuk datang kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal yang sama pagi hari ini kita diingatkan. Sebagai umat Tuhan, apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita saat ini, mari kita tetap mengatakan bahwa besar kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, dan harapan kita tetap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita memasuki dan menjalani hari demi hari di bulan Desember ini dengan penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Minggu-minggu yang kita jalani besok adalah minggu Advent. Advent berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Yaitu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hubungannya dengan Natal adalah menantikan peringatan akan lahirnya Yesus, yaitu putra Natal itu. Tetapi fokus daripada Advent yang kita jalani sebagai umat Tuhan adalah kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sehingga pastikan ketika Allah datang dalam diri Yesus Kristus yang kedua kali, saudara dan saya didapati oleh Tuhan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita jalani hari-hari ini, kita lalui segala rintangan, tantangan, dan ratapan sekalipun, dan tetap kita mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan saja aku berharap, karena Dia adalah jawaban yang sempurna dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat sederhana, kami dengarkan bersama. Kami mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengimani dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami hari ini Tuhan dalam menjalani aktivitas kami. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan, persoalan, Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.